3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mengidentifikasi bagian dari laporan kerja praktikum. Anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Fatih Zahra, yang kedua ada Muhammad Faiz Maulana, yang ketiga ini, yang keempat William Ezekiel Siaan. Yang pertama adalah pengertian laporan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan mulai dari keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Lapangan praktik kerja di laboratorium oleh dosen pengampu yang disebut sebagai buku pegangan dan diisi oleh mahasiswa dengan data hasil uji coba di laboratorium biasanya dalam bentuk. Yang kedua, sistematika penulisan. Ada cover. Pertama, judul laporan praktikum. Yang kedua, tujuan laporan praktikum. Yang ketiga, logo kampus. Yang keempat, nama-nama penulis ditulis lengkap. Yang kelima, ditulis secara berurut ke atas, ke bawah, mulai dari jurusan dan universitas, tahun penyusunan, laporan dan terakhir. Lalu ada kata pengantar, berisi puji dan syukur atas Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan dibuatnya laporan, lalu ucapan terima kasih terhadap yang bersangkutan, kemudian tanggal pembuatan, dan terakhir tentang kemudian ada daftar isi, berisikan tentang urutan sebuah judul setiap bab dan ada penulisan laporan yang bisa diartikan juga sebagai lembaran halaman yang menjadi petunjuk pokok pada isi buku dan juga nomor halaman pada penulisannya. Daftar isi untuk mengetahui isi setiap halaman dan dalam laporan. Lalu kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Ini di pendahuluan ini ada latar belakang yaitu memuat pengertian ilmu ukur tanah, menjelaskan tentang latar belakang materi praktik pembuatan laporan tersebut. Yang kedua ada maksud dan tujuan, menjelaskan maksud dan tujuan dalam penulisan laporan. Tiga ada lokasi dan waktu kegiatan, menunjukkan di mana praktik kerja tersebut dilaksanakan, menjelaskan waktu yang digunakan saat melaksanakan praktik laporan, membuat sistematika penulisan dalam membuat laporan. Kemudian bab 2. Yang pertama, memuat tentang teori pengukuran gambar. Yang kedua, menjelaskan cara membuat, mengukur, dan diperpanjang garis lurus. Yang ketiga, penjelasan tentang membuat garis lengkung. Yang keempat, menerangkan rintangan dan cara mengatasinya. Yang kelima, alat sifat datar atau waterpass pada pengukuran koreksi garis bidik. Yang keenam, menjelaskan kegunaan profil memanjang. Menjelaskan kegunaan profil melintang. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya ada bab 3. Di dalam bab 3 ini membahas tentang cara membuat garis lurus di lapangan. Mengukur garis lurus dan mengukur jarak dilakukan menggunakan peralatan sederhana seperti galon, pen ukur, dan meteran. Dalam membuat garis lurus di lapangan, tidaklah mudah. Kita memerlukan pengetahuan yang memadai untuk mengetahui tahapan-tahapan dalam praktek ilmu ukur tanah secara benar. Di dalam bab 3 ini terdiri atas beberapa bagian seperti tujuan umum, tujuan khusus, peralatan dan perlengkapan. Untuk tujuan umum ini menunjukkan tujuan dari kegiatan yang dikerjakan,
namun masih secara umum. Dan sedangkan tujuan khusus ini untuk menjelaskan dan memberitahu tujuan secara lebih spesifik lagi. Dan peralatan dan perlengkapan ini memberitahu tentang gambar-gambar alat dan perlengkapan. Selain itu juga ada prosedur pelaksanaan dan hasil pengukuran. Slide selanjutnya. Ini bagian-bagian dari bab 3. Lanjut. Lalu di bab 4, di dalam bab 4 ini membahas tentang cara membuat sebuah garis lengkung. Jika di bab 3 tadi membuat garis lurus, maka di bab 4 ini membuat garis lengkung. Dapat diketahui bahwa lengkung sederhana dalam lingkup teknik sipil digunakan dalam perencanaan dalam pelaksanaan konstruksi jalan raya, bangunan berbentuk lingkaran, irigasi, dan yang lainnya. Dan bab 4 ini terdiri dari tujuan umum, tujuan khusus, peralatan dan perlengkapan, petunjuk umum, langkah kerja, dan hasil pengukuran dengan rumus dan di lapangan. Sama seperti bab 3 tadi, tujuan umum dan tujuan khusus sudah saya jelaskan. Begitu juga dengan peralatan dan perlengkapan. Dan untuk petunjuk umum, ini adalah gambaran-gambaran petunjuk langkah kerja, tapi dijelaskan secara umum. Lalu untuk langkah kerja lebih spesifiknya dijelaskan dalam langkah kerja. Lalu hasil-hasil pengukuran yang telah dilakukan dari membuat garis lengkung ini ada pada bagian hasil pengukuran dengan rumus dan di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nenek. Selanjutnya ada bab 5. Selanjutnya ada bab 5. Dalam bab 5 ini menjelaskan tentang praktikum rintangan. Jadi di lapangan banyak peran, salah satunya ialah rintangan gedung, khususnya di daerah perkotaan. Untuk memudahkan pengukuran, maka kita memerlukan pengetahuan mengenai cara mengukur garis lurus dengan rintangan gedung. Dalam bab ini juga terdapat rintangan gedung, rintangan sungai, rintangan kolam, yang masing-masing dijelaskan tentang tujuan umumnya dan tujuan melakukan praktikum tersebut. Terus ada peralatan dan perlengkapannya juga, dan prosedur pelaksanaannya bagaimana, serta hasil pengukuran yang dihasilkan. Next. Selanjutnya ada bab 6. Bab 6 ini juga masih masuk ke dalam isi. 6 berisi tentang praktikum penggunaan alat sifat datar atau waterpass pada pengukuran koreksi garis bidik yang terdiri atas yang pertama penggunaan umum dan tujuan khusus dalam melakukan praktik tersebut, yang keempat peralatan, yang kelima langkah kerja peralatan, yang keenam data analisis, dan yang ketujuh hasil pengukuran. Ini adalah contoh dari bab 6 yang tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiel. Lalu yang berikutnya bab 7. Bab 7 itu tentang pengukuran profil memanjang dan melintang. Di sini yang pertama isi tentang tujuan umum dan tujuan khususnya, lalu peralatan yang digunakan pada saat melakukan suatu pengukuran untuk profil memanjang dan melintang. Berikut adalah contoh gambar dari tujuan umum dan tujuan khususnya. Lalu yang di sebelah kiri itu adalah gambar dari peralatan yang digunakan saat untuk pengukuran. Lalu yang berikutnya itu dalam bab 7 tersebut ada langkah kerja dari pengukuran profil melintang. Dan itu di bawah salah satu contoh gambar dari hasil pengukuran profil memanjang. Lalu yang berikutnya adalah langkah kerja dari pengukuran profil melintang
dan langkah-langkah kerjanya ada digambar di samping sebelah kiri. Lalu yang di bawahnya itu adalah dari penggambaran dari pengukuran profil melintang. Dan ini adalah hasil kerja dari pengukuran dari profil memanjang. Next. Bab 8 ini berisi tentang penutup dan dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu adalah pada bagian ini berisikan simpulan hasil praktikum yang telah dilaksanakan. Pada bagian ini berisikan saran untuk praktikum selanjutnya agar lebih berjalan dengan baik lagi. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah laporan. Daftar pustaka ini berisi nama penulis, judul tulisan, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka digunakan sebagai rujukan seorang penulis dalam berkarya, dan sebelah kiri ini adalah contoh gambarnya. Lalu ada yang terakhir, tips dalam menulis laporan. Yang pertama itu adalah pahami dulu sistematika dalam pembuat sebuah laporan, urutan-urutannya. Lalu ada penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta penulisannya sesuai dengan PWB yang benar. Lalu yang kedua, kegiatan dengan foto. Kalau kita itu sudah melakukan suatu kerja lapangannya. Lalu yang terakhir adalah edit ulang dengan benturan dicetak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.